Perkenalkan, nama saya Monica Octavia, NIM 19101023 dari Prodi Administrasi Publik Pagi. Di sini saya akan menjelaskan 5 formulasi kebijakan yang dilihat dari buku Rian Nugroho. Yang pertama yaitu ada agenda setting. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas, kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn, isu permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan masalah yang menurut Dunn bertujuan untuk membantu para analisis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, dan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Yang kedua ada formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan, kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administratif yang diusulkan. Menetapkan suatu kebijakan diantaranya di beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik, dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikan aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokritis, dan aspek politis. Yang ketiga ada namanya adopsi atau legitimasi kebijakan. Adopsi atau legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan, kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya suatu tindakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana, implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukan beberapa pendekatan, salah satunya adalah top down. Pendekatan tersebut bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan, yang terutama pada tingkat bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Yang kelima ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan
yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan begitu, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap rumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Di sini pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan 3 hal yang menjadi pokok, yaitu yang pertama, evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada kebijakan dan terutama dari segi metodologi. Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Ria Nugroho tersebut menjelaskan bahwa proses pembandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis, empiris tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan. Baiklah, itu tadi 5 dari formulasi kebijakan menurut buku dari Ria Nugroho. Terlebih terkurang dan salah kata saya mohon maaf. Selamat siang.